warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, perkenalkan nama saya Safira Oktaviani dengan NIM 23103041079, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sistem operasi. Jadi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya kalian subscribe video ini, like, dan share ke teman-teman kalian supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita mulai saja videonya. Kali ini kita akan membahas materi sistem operasi mengenai simulasi pugging. Sebelum kalian mengetahui jauh tentang apa itu simulasi pugging, kalian harus terlebih dahulu mengetahui apa itu yang namanya sistem operasi. Jadi, sistem operasi atau yang sering kita sebut dengan operasi sistem adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai diamond untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program boosting. Jadi, singkatnya, sistem operasi itu digunakan untuk menjalankan sebuah program aplikasi. Dan tanpa sistem operasi, suatu program aplikasi tidak dapat dijalankan kecuali program boosting. Dalam sistem operasi komputer, pugging adalah salah satu skema manajemen memori di mana komputer menyimpan dan mengambil data dari penyimpanan sekunder untuk digunakan dalam memori utama. Dalam skema manajemen memori pugging, sistem operasi mengambil data dari penyimpanan sekunder dalam bentuk blok ukuran yang sama yang disebut halaman. Pugging adalah skema manajemen memori yang memungkinkan ruang alamat fisik suatu proses menjadi tidak bersebelahan. Metode dasar untuk menerapkan pugging melibatkan memecah memori fisik menjadi blok berukuran tetap yang disebut bingkai atau memecah memori logis menjadi blok dengan ukuran yang sama yang disebut halaman. Ketika suatu proses akan dieksekusi, halaman-halaman dimuat ke dalam suatu frame memori yang tersedia dari sumbernya. Di sini saya akan memberitahu materi dari sistem operasi yang sudah saya rangkum. Untuk materi pertama yaitu membedakan antara teknik alokasi memori pugging dan segmentasi. Jadi, teknik alokasi memori pugging adalah sebuah metode dalam manajemen memori komputer yang digunakan untuk mengatur dan mengalokasikan ruangan memori secara efisien. Dalam teknik ini, memori fisik dan virtual dibagi menjadi blok-blok kecil yang disebut halaman. Halaman-halaman ini memiliki ukuran yang tetap dan merupakan unit alokasi memori terkecil. Sedangkan segmentasi adalah sebuah teknik dalam manajemen memori komputer yang digunakan untuk mengalokasikan dan mengatur ruang memori secara fleksibel berdasarkan struktur logis dari program. Dalam segmentasi, memori virtual dibagi menjadi segmen-segmen yang mempresentasikan bagian-bagian logis dari program seperti kode, data, stack, dan heap. Setiap segmen memiliki ukuran yang tidak tetap dan dapat tumbuh atau menyusut sesuai dengan kebutuhan program. Di sini ada beberapa hal yang dapat membedakan antara teknik alokasi memori pugging dengan segmentasi. Salah satunya ada unit alokasi memori, ada ukuran unit alokasi, ada fragmentasi, dan juga pemetaan memori. Untuk materi kedua ada tujuan dari tabel halaman dan juga peg tabel. Untuk yang pertama ada pemetaan alamat memori. Tabel halaman digunakan untuk memetakan alamat-alamat memori virtual yang digunakan oleh sebuah proses ke alamat-alamat fisik di dalam RAM. Yang kedua adalah perlindungan memori. Tabel halaman dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap akses memori yang tidak sah. Untuk yang ketiga, ada manajemen memori virtual. Tabel halaman memungkinkan sistem operasi untuk mengelola memori virtual dengan lebih efisien. Yang keempat, ada penyimpanan informasi tambahan. Selain pemetaan alamat, tabel halaman juga dapat digunakan untuk menyimpan informasi tambahan tentang setiap halaman seperti status akses akhir, atau
ataupun informasi lain. Dengan adanya tabel halaman, sistem operasi dapat mengelola memori dengan lebih efisien dan efektif, sehingga meningkatkan kinerja dan keamanan dari sistem komputer secara keseluruhan. Untuk materi yang ketiga, apakah teknik manajemen memori paging menderita masalah fragmentasi internal ataupun eksternal dan mengapa? Itu karena teknik manajemen memori paging menderita masalah fragmentasi eksternal, bukan internal. Fragmentasi eksternal terjadi ketika ruang memori yang tersedia terbagi menjadi blok-blok yang tidak terpakai namun tidak dapat digunakan untuk alokasi memori baru karena ukurannya tidak sesuai. Dalam paging, ini terjadi karena proses-proses yang berjalan memerlukan sejumlah halaman yang besar dibandingkan lokasi memori fisik, menyebabkan celah-celah yang tidak dapat diisi dengan alokasi yang baru. Fragmentasi internal di sisi lain terjadi ketika alokasi memori dilakukan dalam unit-unit yang tetap, seperti dalam alokasi memori berbasis blok, dan bagian dari blok alokasi tidak digunakan. Dalam paging, karena halaman-halaman yang dialokasikan adalah unit terkecil alokasi yang digunakan, tidak ada ruangan yang terhubung di dalam halaman tersebut, atau tidak ada sisa yang tidak digunakan. Oleh karena itu, meskipun paging dapat mengalami fragmentasi eksternal, masalah fragmentasi eksternal tidak terjadi dalam paging. Untuk materi yang keempat, ada efek dari paging pada keseluruhan waktu pengalihan konteks. Beberapa efek yang terjadi yaitu tabel halaman yang perlu dimuat. Yang kedua, ada pembaruan register TLB. Yang ketiga, ada pembaruan register prosesor. Dan yang terakhir adalah swap out halaman atau halaman lama. Di sini saya sudah menyiapkan contoh program C untuk mensimulasikan teknik paging 2 tingkat. Jadi, program ini meminta inputan berupa ukuran memori, ukuran RAM segmen, jumlah segmen yang tersedia di memori, jumlah proses, jumlah segmen yang diperlukan untuk setiap proses, dan tebal segmen untuk setiap proses. Kemudian, program akan mencari alamat fisik berdasarkan alamat logis yang diberikan. Dan yang terakhir, di sini ada contoh program C untuk mensimulasikan teknik manajemen memori segmentasi. Dan untuk materi yang terakhir, di sini saya sudah menyiapkan salinan langkah praktikum yang berkaitan dengan simulasi paging. Untuk codingan tersebut, yaitu saya menggunakan bahasa C atau pemrograman C untuk merunning codingan yang sudah saya siapkan. Sesuai dengan materi yang sudah kita bahas, di sini kita akan membuat inputan berupa ukuran memori, ukuran segmen, jumlah segmen yang tersedia di memori, jumlah proses, jumlah segmen yang diperlukan untuk setiap proses, dan tebal segmen untuk setiap proses. Kemudian, program akan mencari alamat fisik berdasarkan alamat logis yang diberikan. Sekian video hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!